Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, watak Herodes. Nats Alkitab terdapat di dalam Matius 14 ayat 1 sampai dengan 12 dan dalam ayat 3 sampai 5 dikatakan demikian. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah kematian Yohanes sungguh menyedihkan hati. Dari nats firman Tuhan pagi ini kita ketahui bahwa Raja Herodes telah menangkap Yohanes Pembaptis dan memasukkannya ke dalam penjara karena Yohanes pernah menegur Herodes dengan keras. Tidak halal engkau mengambil Herodias, istri Filipus. Alkitab tidak menjelaskan secara detail, saudara, bagaimana cara Yohanes Pembaptis menegur seorang Raja Herodes pada waktu itu. Dan bagaimana Herodes menikah dengan Herodias. Tetapi Yohanes Pembaptis sepertinya tahu persis bahwa Herodes menikahi Herodias, istri dari Filipus saudaranya sendiri, dengan cara yang tidak benar. Dan tentu dalam pemandangannya, apa yang telah dilakukan Herodes adalah memiliki hubungan cinta yang dibenci Allah. Karena menurut hukum Taurat dalam Imamat 18 ayat 16 tentang kudusnya perkawinan, disebutkan bahwa janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa kedudukan dan wewenang raja atau pemimpin berhak memutuskan apapun, termasuk ketika ia mendengar Yohanes Pembaptis yang berani menegur kesalahannya tanpa basa-basi. Herodes mungkin tersinggung dan merasa direndahkan, sehingga ia memerintahkan untuk menangkap dan memenjarakan Yohanes Pembaptis. Tetapi sebaliknya bagi Herodias istrinya, ia dendam luar biasa terhadap Yohanes. Itu sebabnya di ulang tahun suaminya, Herodias berkesempatan menghasut putrinya Salome agar ia meminta kepala Yohanes Pembaptis. Herodes tidak sanggup menolak karena ia sudah terlanjur berjanji di depan banyak tamu-tamunya untuk memenuhi apapun yang diminta putrinya. Saudaraku, apa yang dapat kita pelajari dan renungkan dari bacaan firman Tuhan pagi ini? Pertama, Herodes tidak mau menerima teguran. Umumnya orang tidak suka mendengar kebenaran karena kebenaran itu seringkali menyakitkan. Herodes tahu bahwa apa yang dilakukan dalam perkawinannya adalah salah, tetapi ia tidak mampu mengendalikan hati nuraninya. Saudaraku, dosa memiliki kemampuan untuk membutakan hati nurani. Setiap orang Kristen pasti pernah berada di titik di mana kita tahu itu benar, tetapi kita tetap menolaknya. Atau kita pernah mengalami saat-saat di mana kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah, namun kita tetap memilih untuk melakukannya. Itulah sebabnya kita belajar bahwa untuk menerima pengampunan Allah, kita tidak boleh mengeraskan hati ketika kita ditegur Tuhan. Mau bertobat, meninggalkan dosa, dan melakukan kehendak-Nya. Yang kedua, Herodes memiliki hati yang mendendam. Memiliki hati yang mendendam berarti menginginkan orang lain mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat terhadap kita. Herodes tidak memiliki sikap hati yang benar ketika dosanya diberitahukan kepadanya. Malah ia memenjarakan Yohanes. Bahkan Herodian, istrinya sangat dendam dan ia benar-benar menginginkan kematian Yohanes Pembaptis. Saudara, Allah memperhatikan hati kita. Setiap hati yang benar pasti akhirnya akan menghasilkan tindakan-tindakan yang benar. Jangan jadi orang pendendam, jadilah orang yang pemaaf.
Matius 6 ayat 15 berkata, "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Mungkin saat ini saudara menyadari sedang memiliki keadaan hati yang dendam dengan seseorang. Bereskanlah bersama Tuhan saudara, karena Tuhan melarang kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ketiga, Herodes mementingkan karisma bukan karakter. Karisma adalah pesona atau daya tarik pribadi, sedangkan karakter adalah kekuatan moral atau integritas, di mana artinya kita mau melakukan hal yang benar kepada orang yang memperlakukan kita dengan tidak benar. Kalau kita menyimak, Herodes lebih suka menyenangkan hati manusia. Ia lebih mengutamakan untuk memberi kesan yang baik di hadapan orang lain daripada melakukan hal yang benar. Saudara, banyak orang lebih suka menyenangkan hati manusia daripada menyenangkan hati Allah. Tetapi firman Tuhan mengajar kita untuk memiliki buah karakter yang benar, yaitu barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Anak Tuhan tidak boleh punya watak seperti Herodes. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi ini, yang mengajar supaya kami tidak memiliki watak seperti Herodes, yang tidak suka ditegur, yang pendendam, dan lebih suka menyenangkan hati manusia daripada menyenangkan Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau kami saat ini memiliki keadaan hati seperti Herodes. Pulihkanlah kami, sembuhkanlah kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami dapat menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.